Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat, Bapak Muhammad Fahli Zatra Hadi MPD. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Bahaya dan Dampak dari Kekerasan Kejahatan Seksual. Adapun anggota kami terdiri dari Ajeng Ati Hajasi, Daulat Osama Parna, Fernanda Anggriansyah, Maulana Fitria Barulambe, Maulidia Akbar, Rizky Kurniati Putri, Salsabila Syahri Sabrina, Cindy Ramadona, Suliza Mariska, Ulia Khairunisa, dan Winnie Ihwana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan ini dengan apa yang melatar belakangi kekerasan kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pula beban sosial dan kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, merupakan hal yang baik karena kehidupan sosial semakin berkembang tentunya. Akan tetapi, meskipun ada hal yang baik yang dibawa dalam perkembangan, selalu ada juga yang buruk di dalamnya. Perkembangan juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan di masyarakat. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku kedua KUHP dan dalam aturan lain di luar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran. Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Baik, selanjutnya, dalam kasus kekerasan kejahatan seksual ini, perlu kita sadari bahwa sesungguhnya kasus kekerasan kejahatan ini identik dengan meningkatnya sebuah kasus pornografi, terutama melalui internet dan juga media sosial. Kebebasan serta kemudahan untuk mengakses dunia maya ini mendukung untuk meningkatkan sebuah kasus kekerasan seksual yang mana terjadi pada saat ini. Dan manfaat penulisan dalam makalah ini diharapkan menjadi sebuah informasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada saat ini, serta sebagai sebuah referensi keilmuan yang berkaitan dengan kekerasan dan kejahatan seksual sehingga menjadi masukan untuk petugas keamanan pemerintahan dalam menyusun kebijakan terkait penanganan terhadap pelaku dan korbannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Materi kami ialah kekerasan dan kejahatan seksual. Adapun menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Maulidia Saiful dan Ibnu 2009. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Langgeng 2018. Menurut Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan
pendidikan dengan aman dan optimal. Dari pengertian tersebut, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi di mana oknum tidak mempunyai persetujuan langsung terhadap korbannya. Tindak kekerasan seksual ini adalah tindak kekerasan yang cukup berat. Hukum internasional mengkategorikan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang menyangkut tentang hak asasi manusia atau HAM yang mana tindak pidananya cukup keras. Tingkat kekerasan seksual ini menyangkut tentang harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, tetaplah jaga diri kita sendiri dan tetaplah berhati-hati dimanapun kita berada agar tindak kekerasan seksual tidak terjadi kepada diri kita sendiri. Baiklah, setelah kita tahu pengertian tentang kekerasan kejahatan seksual, kita lanjut tentang jenis kekerasan kejahatan seksual. Kekerasan seksual sebagai suatu bentuk tindakan kejahatan yang marak terjadi saat ini benar-benar menjadi permasalahan yang serius yang dialami di banyak negara, terkhususnya di Indonesia. Tindakan kekerasan ini sangat sulit untuk diatasi karena pelakunya yang selalu memberi ancaman yang membuat para korban akan tetap diam tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya, Rizky Gunati Putri, akan menjelaskan tentang jenis tindakan kekerasan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita singkat menjadi KUHP. Di dalamnya terdapat pengaturan terpisah dalam bab-bab tertentu, ataupun itu tidak disatukan di dalam satu bab khusus, di mana kekerasannya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat pada pasal 338, 350 KUHP yang mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain. Contohnya itu seperti pembunuhan disengaja. Yang kedua, terdapat pada pasal 351, 358 KUHP yang mengenai kejahatan penganiayaan, di mana penganiayaan ini berbeda dengan penyiksaan. Jika penyiksaan itu lebih kepada jiwa seseorang yang menjadikannya merasakan kepedihan tersendiri di dalam batinnya, penganiayaan ini lebih ke suatu perbuatan kekerasan yang dapat melukai ataupun mengenai tubuh tertentu pada diri seseorang. Contohnya itu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, pasal 365 KUHP yang mengenai pencurian yang didahului ataupun disertai dengan kekerasan ataupun ancaman, di mana contohnya itu seperti begal ataupun jambret. Dan keempat, pasal 285 KUHP yang mengenai kejahatan terhadap kasus kesusilaan, di mana kesusilaan ini seperti pemerkosaan ataupun itu tindakan yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Yang kelima, pasal 359, 367 KUHP yang mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian ataupun luka kealpaan, di mana contohnya itu seperti kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan penggunaan handphone saat menyetir. Selanjutnya adalah bahaya dan dampak kekerasan kejahatan seksual. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan efek yang traumatis bagi siapa saja yang mengalaminya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual ini seringkali tidak terungkap karena selalu adanya penyangkalan dari setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulitnya lagi jika yang menjadi korban adalah anak-anak, karena anak-anak tidak mengerti bahwasannya dirinya lah yang menjadi korban. Mereka yang menjadi korban dari setiap kasus kekerasan seksual ini, khususnya remaja dan anak-anak, biasanya akan takut untuk menceritakan kepada orang tua dan keluarganya, karena merasa malu atas apa yang terjadi pada dirinya. Baik teman-teman, adapun akibat dari dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual diantaranya, yang pertama, powerlessness adalah kondisi di mana korban merasa tersiksa dan tidak berdaya untuk mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Kekerasan seksual membawa dampak emosional dan fisik bagi para korbannya.
Secara emosional, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami stres, kecemasan, depresi, perasaan bersalah, bayangan kejadian yang dialami. Bahkan bagian yang paling mengerikan ialah keinginan untuk bunuh diri dan kehamilan yang tidak diharapkan. Yang kedua, munculnya gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat muncul pada mereka yang menjadi korban kejahatan seksual. Gangguan psikologis ini dapat berupa pasca trauma, stres disorder, kecemasan, penyakit jiwa, dan gangguan kepribadian lainnya. Yang ketiga, gangguan fisik. Korban dari tindak kekerasan kejahatan seksual dapat mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, beresiko tertular penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diharapkan. 4. Potensi munculnya pelaku kekerasan kejahatan seksual. Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual, yaitu individu yang menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual berpotensi akan melakukan tindakan yang sama dengan alibi sebagai bentuk balas dendam. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual tanpa didasari digeneralisasi dalam persepsi bahwa tindakan seksual dapat dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. 5. Stigmatization. Korban yang mengalami stigmatisasi ini akan merasa bersalah, malu, serta mempunyai gambaran diri yang buruk. Rasa malu dan bersalah tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Mereka yang menjadi korban dari tindak kekerasan ini merasa berbeda dari orang lain, dan beberapa lainnya juga merasa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, dan berusaha menghindari memori kejadian tersebut. Baik, selanjutnya ialah mengenai penanganan dan solusi kekerasan kejahatan seksual. Korban dari tindakan kekerasan kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pemerintah itu sebenarnya telah mengamati bagaimana kasus kekerasan kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia sendiri. Untuk itu, ada beberapa lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang di dalamnya mencakup penanganan kasus tindak kekerasan seksual pada anak. Di antaranya yang pertama ialah ada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua ada Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi yang menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, etnis, agama, ras, kepercayaan, orientasi seksual, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga ada LBH Apik. LBH Apik merupakan singkatan dari Lembaga Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh 7 pengacara perempuan di Jakarta pada tahun 1995. Lembaga ini mendampingi dan memberi bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Selain itu, lembaga ini juga melakukan dan mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan gender, sehingga memberdayakan sumber daya hukum masyarakat. Yang keempat ada Lentera Sintas Indonesia. Lentera Sintas Indonesia merupakan lembaga dukungan penyintas kekerasan seksual dan pemerkosaan, dan yang dimana fokus utamanya ialah pada proses pendampingan melalui sesi pertemuan kelompok dukungan tertutup, anonim, dan tanpa ikatan. Dan yang terakhir ada Kemen PPPA, merupakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sudah ada sejak tahun 1978 yang berdirinya didasari pada dasar hukum pendirian Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020.
Nah, itulah tadi teman-teman beberapa bentuk penanganan dari tindak kekerasan kejahatan seksual yang dibentuk di Indonesia. Komunitas atau lembaga ini dapat dihubungi untuk meminta bantuan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Dan dengan itu diharapkan juga pelaku dari korban tindak kekerasan seksual dapat ditangani dengan cara yang tepat agar diberikan efek jerah dan korban dari tindak kekerasan kejahatan seksual mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di negara kita tercinta ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja maupun anak-anak, remaja, dan orang tua. Kekerasan seksual ini dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan seksual ini adalah orang terdekat dari korban. Setiap korban mengalami dampak fisik, dampak psikologis yang bermacam-macam karena korban memiliki karakter dan usaha dalam mengatasi masalah dan support sosial yang berbeda. Pada umumnya, mereka menjadi korban dari tindak kekerasan seksual ini menampakkan situasi trauma pada dirinya, walaupun dengan dampak yang berbeda. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penanganan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Dengan berbagai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, diharapkan kebijakan ini dapat memberi efek jerah kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban dari tindak kekerasan seksual. Baiklah, itu kesimpulan dari materi kelompok kami mengenai kekerasan kejahatan seksual. Selanjutnya, saya sebagai penutup dari presentasi kali ini mewakili seluruh rekan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kehilafan dalam penyampaian materi kali ini. Sesungguhnya yang benar hanya milik Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Sekian yang dapat kami sajikan. Terima kasih atas seluruh perhatian kami. Kelompok 6 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.